ini kalau kita bisa apa namanya ambil banyak sekali ini daging semua yang boleh diutarakan sama Habib baru saja. Ini dari konsep bersyukur juga sangat luar biasa. Dari sini saya juga memandang bahwa ternyata menjadi seorang leader itu bukan sesuatu yang instan. Berarti ternyata jadi seorang leader itu harus dibina, dicetak dari sesuatu yang mungkin masih belum ada polanya gitu. Kemudian juga harus diberikan contoh. Jadi di sini banyak sekali hal yang mungkin terlewat, apalagi keluarga-keluarga muda seperti kita, Bib, yang mungkin masih minim ilmu gitu ya, yang semua zaman sekarang kepengennya instan, anak kepengen langsung pinter, anak kepengen langsung ini. Tapi ternyata Habib mengalami sebuah proses yang bisa dibilang ini proses nikmat ya, proses di mana mungkin pada saat anak-anak dulu ada ketidaknyamanan dia, bermain sekitar sekolah mungkin seperti itu, tapi disinilah mungkin tantangan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bagaimana membuat marwah kita begitu dikagumi sama anak dan cucu kita, ini luar biasa sekali. Akhirnya mencetak pemimpin-pemimpin lain juga gitu, pemimpin baru, successor jadi ibaratnya. Nah, waktu di sana, waktu nyantri, Bib, pernah ada perasaan bosan nggak? Waktu di Palu atau di... Waktu di Palu dulu. Waktu di Palu. Saya nggak ada merasa bosan, bahkan semangat mau belajar itu tinggi sekali. Nah, ini menarik nih, karena nanti relate dengan keluarga saya kebetulan yang sudah mengalami ini. Sebelum sampai kepada posisi Habib menjadi seorang pemimpin, pemimpinnya nggak nanggung-nanggung gitu, Habib. Skala internasional, nasional, internasional, alhamdulillah sudah Habib lewati semua begitu. Ini kan sebuah proses yang bisa dibilang ya dari orang tua telah merintis akan memproyeksikan anak itu menjadi seorang apa. Ternyata orang tua dari awal memang sudah ada proyeksi itu bahwa anak saya jadi seseorang gitu, atau gimana, Habib? Ya mungkin orang tua punya saat itu mungkin melihat pendidikan saya di SD, kelihatannya nilai-nilai cukup bagus, peluang diterima di ITB besar, di UI besar, peluangnya besar sekali lah. Malah dikirim jadi santri. Tapi kan orang tua memahami keinginan anak itu kemana. Nah dia apresiasi. Ya, kalau dia lihat sini peluang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa kan besar. Tapi saya nggak ingin ke situ. Saya inginnya ya ke pondok. Masya Allah. Memang ada keinginan, ada yang jalankan ke Gontor, ke ini, tapi saya pikir saya mau tempat kakek lah di sana kan. Saya mencari keberkahan. Waduh, jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa santri itu ternyata juga bisa loh menjadi leader yang luar biasa. Beranjak dari Palu, kemudian Habib kemudian langsung ke Madinah. Ke Madinah, langsung ke Madinah, Masya Allah. Ya. Itu di mana, Habib, Madinahnya? Ya memang saat itu di Palu itu ada UNISA, Universitas Al Khairat, mendapatkan 2 beasiswa dari Medina University. Sebetulnya itu 2 beasiswa itu untuk S1 atau dulu saat itu apa ya, BA atau apa ya, bakalorius ya waktu itu. Tapi orang pertama di Al Khairat itu kan kakek sudah meninggal ya. Melihat saya yang diberikan yang satu dari BA, saya yang dari aliyah atau mu'alimin, jadi satu yang dari S1 sekarang, saya yang masih baru selesai aliyah lah modelnya sekarang, jadi 2. Jadi kemudian jadi Habib salah satu orang pertama berarti itu yang berangkat ke sana, Masya Allah. Terus ketika berpendidikan di Madinah bagaimana, Habib? Apa ada ngerasain cross culture apa kemudian yang, atau justru udah seperti terkondisi dari pesantren ke sana kayak udah nggak? Ya, Madinah itu pasti tidak ada seorang pelajar, mahasiswa atau seorang muslim yang tidak tenang di kota itu. Jadi siapapun, bahkan sekarang jamaah haji itu kalau di Madinah ya, lebih tenang. Terus terang. Bulan puasa pun lain. Itu situasi dari dulu. Apalagi di zaman kami dulu. Di sana itu kalau jamaah haji sudah pulang, ya udah kita aja di Madinah. Nggak ada orang mau kerja di Madinah. Sebab yang mau bekerja di Madinah hanya gaji 150-200 rial sebulan. Di Jeddah, di Riyadh sudah 2.000, 4.000. Jadi memang nggak ada minat orang. Yang ada hanya orang etikaf sama pelajar. Jadi kalau jamaah haji sudah pulang, tahun 73, kita itu tahu, oh ini pendatang. Coba bayangkan. Saking karena sudah mukim di sana? Sepi. Oh ini bukan orang Madinah, ini pendatang. Karena bangunan kuno-kuno juga yang temboknya 1 meter. Ya seperti di zaman-zaman dulu udah, bukan seperti sekarang.
Ada cerita apa di sana yang menarik selama di Madinah? Ya kalau semuanya sih menarik. Madinah itu semua menarik. Yang salah satu yang saya ceritakan tadi, kalau kita di musim panas kan kita nggak pulang. Selama 3 tahun tuh tetap nggak ada. Tiket tuh hanya 3 tahun sekali. Nah, kalau udah datang musim panas, kita sudah ngontrak di pinggir masjid. Karena nggak tahan di kampus. Kampus panas dengan nggak ada AC. Dulu kan nggak pakai AC, kipas saja. Nah, kalau udah musim panas kita tinggal di pinggir Masjid Nabawi, rumah-rumah kuno. Nah, rumah kuno itu musim panas dia dalam, karena seperti rumah dalam tanah liat. Iya. Musim panas jadi sejuk, musim dingin jadi hangat. Itu. Jadi kenapa dulu kuat-kuat mereka? Karena bangunan rumah itu dari tanah liat, campur dengan pelepah kurma. Itu berapa tahun Habib sana, Habib? Tinggal di Madinah? Iya. Saya tinggal di Madinah hampir kurang lebih 13 tahun. 13 tahun, Masya Allah. Waduh, hampir jadi warga sana tuh. S1, S2, S3 di Madinah. Jadi kepingin ngambil S2 di tempat lain, tapi ditakdirkan di Madinah lagi, ya udah. Masya Allah. Wah, pantas juga ya. Ibaratnya secara keilmuan ini ya mumpuni lah ya di Madinah ya. Padahal kita yang umroh mungkin, Habib ya, mungkin kita kalau umroh cuma berapa hari aja gitu. Sensasi Madinah ini luar biasa kan. Betul. Nggak ada tanah lain itu yang kita bisa apa namanya ngerasa setenang itu gitu. Betul. Dan sekarang ini kalau kita ke Madinah kok bisa tenang, ini ada apa sih sebenarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan apa, ya itulah cahaya dari keberkahan Rasul, terasa sekali Madinah itu. Apalagi membangun masjid yang awal itu, yang di depan itu, kan banyak orang-orang Turki dulu. Dan yang saya dengar tuh ketika mereka membangun tetap dalam kondisi menggunakan air wudhu. Batal, turun lagi, bangun lagi. Wudhu lagi, bangun lagi. Nah, mereka nggak batal. Terus yang pertama itu, cerita di zaman Turki itu. Masya Allah. Jadi kecintaan membangun Masjid Rasul itu terasa.